Pertemuan ke-1. Pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud multimedia? 2. Gambar terbagi menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan. 3. Apa yang dimaksud dengan cool booting dan warm booting? Jawabannya yang pertama, 1. Multimedia adalah suatu sarana atau media yang di dalamnya terdapat perpaduan atau kombinasi berbagai bentuk elemen informasi seperti teks, grafik, animasi, video, interaktif, maupun suara sebagai pendukung untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan bagi penggunanya. Yang kedua, bitmap. Bitmap adalah kumpulan matrik warna atau pixel seperti JPG, TIFF, BMP, PNG. Yang kedua, vektor. Vektor adalah kumpulan garis lurus dan lengkung seperti AI, PH, dan CDR. Jawaban yang ketiga, cool booting, yaitu menyalakan kembali komputer dengan menekan tombol power pada CPU dikala komputer telah dimatikan. Dan warm booting, yaitu menyalakan kembali komputer tanpa menekan tombol power atau menyalakan kembali komputer dikala komputer tersebut belum dimatikan. Pertemuan kedua. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana tutorial kombinasi teks dan audio menggunakan PowerPoint? Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan ikon suara rekaman di PowerPoint? Yang ketiga, untuk menyisipkan atau meletakkan gambar yang akan kita tipografikan ke bidang kerja di CorelDRAW X7 menggunakan perintah ... Jawabannya, yang pertama, buka aplikasi Microsoft PowerPoint, terus rubah background di slide dengan cara klik kanan di slide tersebut, kemudian silahkan pilih warna yang sesuai dengan selera kita. Selanjutnya, masukkan teks sesuai kebutuhan kita. Terus kemudian masukkan audio record dengan menggunakan suara kita. Caranya pilih menu insert, pilih audio yang ada panahnya di bawah, pilih record audio, kemudian pilih yang bulat warna merah dan silahkan rekam suara Anda. Setelah selesai, pilih OK. Sambil merekam, kita baca teks yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya, masukkan audio tambahan seperti instrumen musik dan lain-lain. Caranya sampai seperti nomor 4, namun kita pilih yang audio from file dan silahkan pilih file yang ingin kita masukkan. Jawaban yang kedua, klik ikon rekam kita, kemudian pilih menu playback, pilih hide during show, dan startnya kita pilih automatically. Volumenya kita pilih yang high. Jawaban yang ketiga adalah import. Pertemuan ketiga, pertanyaannya 1. Ada 6 tahap pengembangan multimedia. Tuliskan 2 tahap saja pengembangannya. 2. Apa yang dimaksud dengan distribusi? 3. Jelaskan desain atau perancangan. Jawabannya yang pertama, 1. Konsep pada tahap ini tujuan dan dasar aturan untuk perancangan seperti ukuran aplikasi, target dalam pengembangan multimedia ditemukan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi penggunaan macam aplikasi, presentasi, interaktif, dan lain-lain. Tujuan aplikasi ini adalah untuk menyajikan informasi, hiburan, pendidikan, dan lain-lain secara menarik dan akurat untuk dilihat, dibaca, atau ditonton. Yang kedua, desain atau perancangan desain adalah untuk membuat spesifikasi secara rinci mengenai rancangan dan kebutuhan untuk pengembangan multimedia, authoring,
software mulai digunakan dalam pembuatan desain dari stek dan mengatur isi sebaik-baiknya. Desain multimedia menggunakan perangkat tools, storyboard, plotted view, diagram alur digunakan untuk multimedia interaktif. Multimedia interaktif contohnya Siakat, Zoom Meeting, Ruang Guru, Google Meet, dan lain-lain. Jawaban yang kedua, distribusi adalah tahapan di mana aplikasi disimpan dalam satu media penyimpanan dan jika ruang penyimpanan tidak cukup, maka dilakukan kompresi terhadap aplikasi tersebut. Jawaban nomor 3, desain atau perancangan adalah tahapan pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Pertemuan keempat, pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan interaktif? 2. Apa saja yang meliputi multimedia interaktif? 3. Jelaskan elemen-elemen multimedia terdiri dari. Jawaban. Interaktif adalah komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Jawaban nomor 2. Penggunaan user yang dilibatkan untuk berinteraksi dengan program aplikasi. 2. Aplikasi informasi interaktif bertujuan agar pengguna bisa mendapatkan informasi yang diinginkan saja tanpa harus melahap semuanya. Multimedia sangatlah banyak diantaranya media pembelajaran, ruang guru, Zoom, dan lain-lain. Game, Mobile Legends, Free Fire, PUBG, COC, dan lain-lain. Film medis, militer bisnis, pengiklanan suatu produk olahraga, hasil pertandingan atau jadwal pertandingan dan lain-lain, iklan atau promosi dan lain-lain. Interaktif menciptakan hubungan dua arah atau lebih sehingga dapat menciptakan situasi dialog antara dua arah atau lebih seperti video call, dua orang atau video call group. Ada 5 elemen atau teknologi utama dalam multimedia interaktif yaitu 1. Teks, 2. Grafik, 3. Audio, 4. Video, dan 5. Animasi. Jawaban nomor 3. Teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam menyampaikan informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul menu dan tombol. Teks dibagi menjadi 2 tipe yaitu serif dan sans serif. Serif memiliki dekorasi kecil pada akhir setiap huruf. Serif biasanya digunakan untuk dokumen, sedangkan sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. Pertemuan kelima, pertanyaan. 1. Bagaimana langkah-langkah untuk menggabungkan teks agar menjadi gambar dan wallpaper dengan menggunakan Microsoft PowerPoint? 2. Bagaimana langkah-langkah untuk menggabungkan teks agar menjadi video dengan menggunakan Microsoft PowerPoint? 3. Software editing video yang benar adalah. Jawaban nomor 1. Pertama, buka aplikasi Microsoft PowerPoint. 2. Isi slide minimal 10 slide. Tergantung kebutuhan kita. 3. Berikan animasi kepada teks sesuai keinginan kita. 4. Pilih menu save. 5. Pilih menu format JPG. Dan 6. Pilih gambar yang sudah kita simpan. 7. Klik kanan, pilih menu Save as Desktop untuk menjadikan wallpaper laptop atau komputer kita. 8. Selesai. Jawaban nomor 2. 1. Buka aplikasi Microsoft PowerPoint. 2. Isi slide minimal 10 slide tergantung kebutuhan kita. 3. Berikan animasi kepada teks sesuai keinginan kita. 4. Pilih menu Save as and Send. 5. Pilih menu video. 6. Selesai. Jawaban nomor 3 adalah Adobe Premiere. Pertemuan ke-6, pertanyaannya. 1. Bagaimana memanfaatkan hasil rekayasa teknologi tinggi?
2. Bagaimana proses pembelajaran peserta didik dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi? 3. Apa kegunaan multimedia presentasi? Jawabannya, yang pertama, seperti penggunaan satelit, televisi, radio, atau telepon jarak jauh, seperti adanya komputer assisted instruction. Jawaban nomor 2. 1. Pengetahuan tentang komputer dan cara mengoperasikannya. Peserta didik perlu mengetahui komponen-komponen komputer dan fungsi-fungsinya. 2. Kemampuan mengoperasikan software yang digunakan. Peserta didik perlu menjelaskan dari pendidik dalam menggunakan software untuk media pembelajaran. Jawaban nomor 3. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak, di atas 50 orang.